nyaman untuk dihuni. Tidak juga melupakan untuk unsur sosial tempat sekolah, tempat bermain, kemudian sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam memohon padamu untuk tunaikan seruanmu, takbir haji memujimu, panggil aku ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum, saya Mina dari Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat independen. BPKH dibentuk guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan haji yang lebih optimal, dan memberikan kemaslahatan untuk umat. Untuk mendapatkan porsi haji reguler, calon jemaah wajib membayarkan setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Setoran awal dapat dilakukan di bank-bank syariah maupun di unit-unit usaha syariah. Selanjutnya, calon jemaah haji menandatangani akad wakalah sebagai penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal. Biaya perjalanan ibadah haji disesuaikan dengan tahun keberangkatan. Dari setoran awal yang terkumpul, dana haji akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi untuk mendapat nilai manfaat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, BPKH wajib melakukan penempatan atau investasi keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Biaya haji reguler tahun ini sebesar 93,4 juta, namun jemaah hanya membayar sebesar 56 juta. Selisih 37,4 juta sisanya dibayarkan melalui nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Nilai manfaat juga akan didistribusikan kepada jemaah tunggu dan dapat dicek melalui aplikasi BPKH VA. Dana tersebut dikelola sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH hadir untuk melayani jemaah haji Indonesia. BPKH, amanah melayani umat.
Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house training, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu hadirin sekalian di Kota Solo. Hari ini senang sekali kita bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Hari ini kita akan mengadakan talk show dengan tema peran perbankan syariah dalam pengelolaan dana haji. Mungkin sebelum kita mulai rangkaian acaranya, boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih kami ucapkan atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian untuk hadir pada acara kami pada sore hari ini. Senang sekali, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Ballroom The Alana Solo Hotel pada tanggal 19 Maret hari ini tahun 2024. Hari ini acara kami pada hari ini talk show Infobank bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Solo dengan tema peran perbankan syariah dalam pengelolaan dana haji. Pertama-tama izinkan kami menyapa para tamu undangan yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Solo. Selamat sore Pak Lukman. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hari Alexander, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Selamat sore Pak Hari. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Bapak Irianto Harko Saputro, PLT Direktur Utama Bank Jateng yang hari ini diwakili oleh Bapak Slamet Sulistiono selaku Kepala Divisi Syariah Bank Jateng. Kami ucapkan selamat datang Bapak Anggito Abimanyu, Kepala Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Selamat sore Pak Anggito. Bapak Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group. Selamat sore Pak Eko, terima kasih sudah hadir. Bapak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 sudah hadir, nanti akan menyusul Pak Wimbo. Lalu Ibu Apriani Kurniasih, Direktur Infobank Digital. Selamat sore Bu Apri. Kami ucapkan selamat datang Bapak Uzan Teja Mulia, Direktur Bisnis Bank Nano Syariah. Terima kasih sudah hadir Bapak. Lalu selamat datang Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia Solo, sudah hadir atau menyusul. Bapak Dwianto Cahyo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, juga menyusul sedang dalam perjalanan. Bapak Eko Yunianto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo, sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami ucapkan sekali lagi juga selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukung acara kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada BPKH, ISEI Pusat, Bank Jateng Syariah, Bank Nano Syariah, dan juga CIMB Niaga Syariah. Baik, untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan pemutaran Mars ISEI. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sarjana ekonomi, insan dan bercendekia, bersatu padu karya dan kasar, bergerak majukan ekonomi. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, akademisi bisnis government, berbagai profesi berhimpun satu, terikat rapat dalam barisan, beragam aneka budaya Nusantara, itulah kekuatan bangsa. Tanah subur lautan luas dan membentang, jayalah Indonesia. Kami sarjana ekonomi, penggawa negeri terdepan, ikrarkan semangat dan kerja nyata, menggapai cita-cita mulia. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dalam profesionalisme yang handal menuju masa depan gemilang. Beragam aneka budaya Nusantara, itulah kekuatan bangsa. Tanah subur lautan luas dan membentang, ISEI maju bersama. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.
Baik, selanjutnya akan kita awali dengan welcome speech yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim, Ketua ISEI Solo. Kepada Pak Lukman dengan hormat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT, salam dan salawat tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara Dialog Ramadan Talk Show dalam rangka Road to Congress ISEI ke-22 tahun 2024 yang akan insya Allah kita lakukan nanti bulan September 2024. Ini merupakan kepercayaan bagi ISEI Surakarta untuk menjadi penyelenggara acara ini. Maka kemudian kita memulai banyak acara untuk menyongsong kegiatan tersebut. Pada siang hari ini sampai nanti sore kita akan membahas tentang perbankan syariah. Di sini saya ucapkan selamat datang Pak Hari Alexander dari BPKH, Bapak Slamet Sulastiono dari Bank Jateng, kemudian Pak Anggito Abimanyu dan Pak Eko, Pak Moderator nanti akan mengawal acara kita sampai selesai. Dan nanti terakhir ada kata penutup dari Profesor Wimbo Santoso sekarang dalam perjalanan kemari. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang pada para tamu undangan. Ini ada Pak Ketua MUI yang baru, Pak Kiai Abdul Aziz, Pak Ketua OJK, Pak Eko Yunianto, dan lagi menyusul pimpinan BI, Pak Anto, yang kebetulan juga baru di Solo, pimpinan BI yang baru. Kemudian semua teman-teman yang hadir, baik dari masyarakat syariah, dari perbankan syariah, dari para aktivis ekonomi Islam, dan juga teman-teman dari mahasiswa, ada beberapa, saya rasa mahasiswa S2 dan S3. Saya rasa itu dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara hari ini kita bisa mengambil ibroh, mengambil hikmah, sehingga kita semua bisa bersama-sama membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman telah memberikan welcome speech untuk mengawali acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang kita tahu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengelolaan dana haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji pada tahun 2017. BPKH kemudian bekerja sama dengan Kementerian Agama serta berbagai stakeholders lain yang terkait, terutama perbankan syariah untuk mengelola keuangan haji dengan optimal. Sinergi dengan perbankan syariah menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan dana haji.
Melalui sinergi ini diharapkan dapat membuka peluang untuk pengembangan keuangan haji dan mendatangkan nilai manfaat untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Lalu sejauh mana optimalisasi pengelolaan dana haji oleh perbankan syariah nasional? Seperti apa dampaknya terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia? Langsung saja kita akan mengundang narasumber kita pada sore hari ini. Dengan hormat kami mengundang para narasumber. Yang pertama silakan untuk maju ke atas panggung. Yang terhormat Bapak Hari Alexander, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikutnya Bapak Slamet Sulistiano, Kepala Divisi Syariah Bank Jateng yang hari ini mewakili Bapak Irianto Harko Saputro selaku PLT Direktur Utama Bank Jateng. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Narasumber kita selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Bapak Anggito Abimanyu, Kepala Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Nah, sudah lengkap para narasumbernya di depan. Langsung saja kami mengundang dengan hormat moderator kita pada sore hari ini, Bapak Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, untuk memimpin jalannya talk show peran perbankan syariah dalam pengelolaan dana haji. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadiran di acara ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Itu kita harus masyarakat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Pemilu sudah selesai, hasilnya juga sudah ada, tapi saya ada cerita sedikit aja, kalau banyak saya terlalu sering. Ada cerita sedikit waktu kampanye kemarin, ada salah satu caleg. Ini calegnya top markotop. Dia kampanye kemana-mana. Dan ternyata karena saking capeknya, caleg itu meninggal. Nah, karena dia caleg dapat privilege, ditanya sama malaikat, kamu boleh pilih surga atau neraka, kata dia. Pilih sendiri. Dia keliling-keliling gitu. Melihat surga, jenuh, gitu-gitu aja, kata dia. Dia neraka, keren, ada artis banyak, ya kan? Segala makanannya ada banyak, kemudian banyak hal yang menyenangkan di neraka itu. Nah, begitu sehari berikutnya ditanya itu, karena dapat privilege, hei caleg, kamu milih surga atau neraka? Saya milih neraka, kata dia. Yakin? Nggak bisa balik ya? Kayak syariah, kalau udah syariah nggak boleh ke konvensional. Jadi kamu di neraka ya? Oh iya yang kemarin kan? Iya yang kemarin. Begitu dia masuk di neraka, ternyata enggak seperti yang kemarin. Ada api, disiksa dan macam-macam. Pak malaikat, ini kok enggak kayak kemarin? Kemarin itu masa kampanye. Jadi ya sekarang ini, ya aja politisi itu omongannya sendiri dia sendiri enggak percaya. Kalau ada yang percaya dia sendiri yang bingung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita enggak bicara bermacam-macam, yang jelas sudah ada. Kita sudah hadir para pembicara di hadapan kita. Kita akan membahas peran perbankan syariah dalam mengelola dana haji. Ini sangat penting sekali karena dana haji ini banyak banget. Banyak banget. Jadi ngitung pun sehari ini ngitung, besok dia ngitung lagi udah lupa dia. Karena saking banyaknya. Tetapi itu adalah dana umat yang kita harus kembangkan untuk kemaslahatan umat yang banyak. Kemana? Ke sektor perbankan. Bagaimana BPKH melihat perbankan. Nah kemudian nanti perbankan bagaimana melihat BPKH. Dan tentunya
Pak Anggito juga punya riset sendiri, penting nggak sih dana haji ini bagi sektor perbankan dan juga bagi PPKH sendiri. Jadi dari dua sisi ini kita mesti lihat. Nah, karena waktu juga, nanti kita masih ada tanya jawab dan saya akan kasih hadiah. Nanti kalau yang bertanya, yang berkualitas ya tanyanya, jangan ada singkatan kan, SGIP ya enggak gitu. Singkatan itu yang jelas ke pertanyaannya gitu kan, itu. Karena moderator akan digitalisasi moderator juga ada nanti. Nah nanti saya akan kasih hadiah, waktunya tidak banyak. Karena selesai nggak diselesai, dikumpulkan Pak. Karena azan maghrib. Nah itu yang menjadi sangat penting. Dan saya nggak banyak ngomong, kita kasih aplaus buat Pak Hari Alexander. Silakan Bapak. Boleh di situ, boleh di sini. Di sini aja Pak ya. Waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih sekali bagi panitia yang sudah mengundang, khusus ada guru saya nih Pak Anggito sebagai founding fathers-nya BPKH. Nah, secara sederhana kalau saya mau meresum, kami kemarin di awal tahun dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana dan beliau memberikan catatan singkat dua hal. Pertama, investasi BPKH di surat berharga aman. Penempatan BPKH di perbankan aman. Dan investasi langsung BPKH, salah satunya kita memiliki bank muamalat, aman, beliau bilang. Tapi catatan keduanya adalah BPKH harus bisa mendorong perkembangan perbankan syariah. Itu poin yang sangat penting dari Presiden. Hanya kemudian dalam perjalanannya kita juga dikritik. Dikritiknya adalah isu likuiditas ya. Memang tahun 2023 adalah isu likuiditas terberat Pak. Pertumbuhan DPK hanya 3% di nasional. Sedangkan pertumbuhan pembiayaan itu bisa mendekati double digit. Nah sehingga memang terjadi kekurangan likuiditas yang cukup kuat. Nah bahkan kami dikritik menurut beberapa pihak, beberapa peneliti dan juga dari non-profit yang mengatakan BPKH itu sebenarnya tugasnya tidak ada urusan sama perbankan. Jadi BPKH biar fokus aja ngurusin haji kira-kira gitu. Ada juga kritik seperti itu. Yang mau kami tawarkan Bapak Ibu sekalian, Malaysia kalau dibandingkan kita, Malaysia itu perbankan syariah market share 35%. Dana hajinya jemaah yang membayar ikut daftar haji 20%. Pak. Sekarang kita bandingin dengan Indonesia. Indonesia hari ini yang daftar haji hanya 2%. Hanya 2% dari penduduk muslimnya. Dan market share-nya alhamdulillah Pak. Dari 5% trap kita keluar kemarin tahun 2014 menjadi 8% kurang lebih. Nah tapi Pak Anggito, prediksi saya Pak, 8% itu naik dari 5% itu karena ada berbondong-bondong dana yang dipindahin oleh Pak Anggito dari konvensional ke syariah karena undang-undang pengelolaan keuangan haji Pak. Nyaris 80 triliun pada saat itu. Sehingga proses enabling condition pendirian BPKH itu membuat investment climate yang sangat bagus bagi perbankan syariah. Hari ini Pak, saya ingin katakan hari ini teman-teman OJK juga, kemarin saya juga sudah diskusi dengan BI dan OJK, masih ada produk-produk perbankan yang bernuansa haji di bank konvensional. Dan jumlahnya enggak sedikit. Harusnya itu juga pindah dengan ada undang-undang BPKH. Nah, apa yang kami ingin Pak Eko? Kami riset di BPKH ada 17 juta penduduk muslim di Indonesia yang eligible. Maksudnya apa eligible apa? Istitoah kesehatan dan istitoah keuangannya terpenuhi Pak. 17 juta ini adalah engine growth tidak hanya bagi BPKH, tapi engine growth bagi perbankan syariah di Indonesia. Apa sih skala 17 juta pendaftar haji Bapak Solan? Itu skalanya 400 sampai 650 triliun. Dana yang dimiliki oleh dana pihak ketiga oleh umat yang bisa dimobilisasi ke perbankan syariah.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, rasio warga negara Indonesia memiliki rekening bank hanya 52%, Pak. Hanya 52%. Artinya ada setengah penduduk Indonesia, kurang lebih 150 juta, tidak punya akses to finance. Nggak punya rekening bank. Ini memang sudah meningkat. Tahun 2010 Pak, memang peningkatannya luar biasa. Setelah mungkin juga lahirnya OJK dan lembaga-lembaga lain. 2010 itu seingat saya, rasio kepemilikan rekening itu hanya 25% dari penduduk Indonesia. Nah, yang kami ingin tawarkan oleh BPKH adalah peningkatan kepemilikan warga negara terhadap rekening bank itu bisa didorong, salah satunya adalah daftar haji, Pak. Daftar haji. Yang tadinya ada penjual UMKM, pedagang gorengan, ibu-ibu, ibu rumah, pembantu rumah tangga, migran workers yang ada di luar, yang tadi yang nggak mau punya rekening bank, kemudian mereka pengen punya rekening bank karena nggak ada pilihan, karena mau naik haji. Nah, apa yang ingin kita dorong? 17 juta ini yang kami ingin bersama-sama dengan perbankan syariah untuk kita men-outreach, Pak. Campaign, mengkampanyekan dan menjangkau public outreach, menjangkau publik agar mau daftar haji. Hari ini kenapa BRI besar, Pak? BRI Mandiri kemarin mencetak laba berdua aja 115 triliun. Customer base-nya ada 150 juta, Pak. 150 juta. Kalau saya bertanya Bapak, nasabah Bapak ada berapa gitu ya? 2.500.000. Bank Muamalat hanya 1.600.000. 400.000 dorman, Pak. Enggak aktif. Siapa 400.000 itu? Jemaah haji, Pak. Harusnya bank setelah nasabah masuk daftar haji, kasih produk lain, Pak. Kasih fee-based produk, kasih pembiayaan, kasih fasilitas, sehingga ketika satu orang daftar haji dapat 5-6 produk perbankan. Dan menurut saya Bapak Ibu sekalian, karena kita negara demokrasi dengan muslim terbesar, maka engine growth terbesar perbankan syariah tidak mungkin lepas dari haji, ekonomi haji. Apa sih Pak ekonomi haji hari ini Pak Eko? Ekonomi haji hari ini adalah capital outflow 100 triliun ke Saudi, Pak. Jadi ekonomi haji kita itu kontribusinya membuat modal keluar 100 triliun. Belum kepada kita mengembalikan capital inflow ke Indonesia. Nah, belum umroh. Dan ini yang luar biasa, umroh Pak, tahun lalu 2 juta, sekarang tahun ini, tahun 2023 kemarin mencatat 2,5 juta. Bahkan ambisinya Saudi 5 juta. Saya menyambut kehadiran Bank Nano yang berani dari bank syariah biasa, jadi agak hybrid, IT. Hari ini kita tahu Pak, bank tidak semuanya ada di tengah hutan. Tidak semua ada di Indonesia Timur, tidak semua ada perwakilan perbankan syariah. Tidak ada pilihan lain, pendekatan jemaah haji tidak mungkin datang dari cara-cara konvensional dengan branch. Kita harus melakukan pendekatan branchless banking, digital banking. Approach yang ada di tengah hutan sepanjang mereka punya HP dan ada sinyal Pak, mereka bisa daftar haji. Sekarang bisa Pak, BPKH bisa buat daftar haji account dan juga smart haji atau pusaka di Kemenak dia akan daftar. Jadi harusnya tidak ada hambatan. BRI mencoba dengan agen Brilling. Akhirnya dia tetap dapat. Bahkan saya waktu itu saya minta bank kami, Bank Muamalat gitu, kalau perlu datang berdua. Naik motor trail. Yang pertama kalau penduduk warga negara kelebihan uang Pak, minta suruh nabung Pak. Suruh daftar haji. Kalau nggak punya uang, biayain Pak. Kasih uang, biayain, suruh daftar haji. Tapi kebetulan Kementerian Agama hari ini masih belum mengizinkan kita untuk dana talangan. Nah Bapak Ibu sekalian, dana talangan memang secara langsung memang kemarin diperbolehkan dana talangan, pendaftaran haji bisa sampai 800.000, 900.000, antrian panjang. Tapi hari ini dana talangan kemudian dilarang. MUI tidak pernah melarang Pak. Saat ini karena bank dilarang untuk reguler, tapi haji khusus boleh, umroh boleh,
Apa yang terjadi? Terjadi financial deepening, Pak. Terjadi limpahan bisnis perbankan syariah pindah ke lembaga-lembaga pembiayaan. Sekarang ada lembaga keuangan yang membesar karena pembiayaan haji. Siapa itu? Penggadaian. Lembaga multi finance. Koperasi syariah. Pinjol. Nah, kira-kira sudah Pak. Karena saya mungkin tidak ingin panjang-panjang, tapi saya ingin menutup satu. Saya spending 10 tahun di IFC, saya 10 tahun di Bank Dunia sebelum diterima oleh Pak Anggito untuk jadi anak buah beliau. Tapi saya yang bilang Pak, tahun 2019 saya pernah meyakinkan Ibu Sri Mulyani pada saat itu, Pak Peri Warjio ada di situ, Pak waktu itu Ketua OJK-nya Pak Wimbo kalau saya tidak salah, dan Ketua LPSA Pak Halim. Bank Dunia sudah memprediksikan the future crisis will be trigger by financial technology. Karena semua akan beralih ke financial technology. Hari ini kemarin ada bank, salah satu bank teman kita, terjadi interruptions, itu jemaah haji pendaftaran turun 50% Pak. Kami turun asetnya, 50%. Ada kekhawatiran sekitar 30.000 jemaah mau pelunasan tidak bisa ngelunasin. Artinya financial technology lebih besar Pak. Apalagi kalau terjadinya di e-wallet, Pak. Di fintech yang bentuknya e-wallet, ada e-money, itu semua mobil akan parkir di jalan tol, Pak. Parkir nggak akan ada yang bisa keluar karena nggak bisa pakai e-money. Nah, menurut saya ketika ini sebuah threat, Pak, tapi di sini ada opportunity. Our future banking sector in Islamic, tidak hanya di konvensional, siapa yang paling kuat financial technology untuk mendekati semua nasabah-nasabah dan memberikan pelayanan terbaik. Dan menjaga operasionalnya tidak terdisrupsi, mudah-mudahan kita semua bisa membawa 17 juta jemaah haji masuk ke perbankan syariah dan menjadi AUM BPKH. Dan BPKH otomatis akan mengalahi Temasek Singapura atau Hasanah Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Pak Hari, menarik sekali bahwa BPKH itu giant. Jadi kehadirannya juga sangat penting dan masih belum ada potensi dan masih akan digali. Tadi saya agak terpengah ya, hitungannya 100 triliun, itu adalah ekonomi haji. Dan siapa yang nikmatin? Yang bikin masjid kita? Arab Saudi, ya kan? Artinya ekonomi ada di sana. Tetapi bukan berarti kita tidak bergerak juga ekonominya. Ekonomi kita juga sangat bergerak. Nah, ada potensi 17 juta yang eligible sehat secara kesehatan dan secara keuangan. Ini yang kita patut syukurin ya, bahwa BPKH Haji ini masih mendengar tadi petuahnya Pak Jokowi. Harus aman. Nah, itu yang terpenting buat kita semua karena ini adalah dana umat. Nah, saya mau ke Pak Slamet Sulistiono. Kira-kira dari sektor perbankan melihat kehadiran BPKH itu sangat senang atau senang sekali atau agak deg-degan gitu kan. Karena di akhir tahun biasanya dananya ditarik gitu kan. Nah, itu pindahnya ke yang lebih gede ya barangkali. Itu tapi eksesnya kan masih dapat banyak. Tapi sebelum ke itu udah ada banyak yang ngantuk itu, udah oksigennya kurang. Saya ada cerita Pak. Pada suatu hari ini ada segerombolan anggota DPR, kepala daerah, tiba-tiba masuk surga Pak. Tret masuk surga. Bankers itu hanya di pintu surga saja. Kerja di bank itu ya kadang-kadang riba, kadang-kadang enggak, ya udah pintu surga dulu lah. Protes, bankersnya protes. Pak Malaikat, ini kenapa anggota DPR dan kepala daerah ini kok langsung masuk surga, kata dia bilang. Loh memang dia masuk surga, kata dia bilang. Loh dia kan sukanya tahu sendiri kayak di TV, suka bohong, suka korupsi dan macam-macam. Sudah, bangkir, sampai Anda usah protes. Dia kebiasaan di dunia dia lagi studi banding ke neraka, besok balik ke surga dia bilang. Halo, baik silakan Pak Slamet.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita hari ini karena yang kita bahas di bulan suci ini adalah tentang haji. Haji ini sesuatu yang kemudian dalam rukun Islam itu menjadi konkret kita bicarakan sore ini. Karena dari 5 rukun Islam yang ada uangnya dan bisa dihitung uangnya ya haji ini. Zakat itu uangnya banyak, jelas ya, kalkulatornya jelas. Yang mengelola juga jelas. Ada Pak Hari Alexander, ada Pak Anggito dulu yang memprakarsai BPKH. Angkanya jelas sehingga perhatian umat Islam semuanya tertuju pada haji. Zakat itu besar tetapi terbagi dalam pengelolaan sekian lembaga amil zakat. Sehingga kemudian menjadi tidak salah ketika semua sorot mata umat itu mengamati dan melihat tentang haji. Nah, bagaimana kemudian kami yang diberi amanah di perbankan syariah, utamanya di Bank Jateng Syariah, dalam melihat pengelolaan dana haji ini. Pertama menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Bagaimana sikap perbankan syariah terhadap pengelolaan dana haji? Tentu kami senang, bersyukur, dan merasa sangat terbantu karena kalau untuk Bank Jateng Syariah sendiri, dana haji itu kurang lebih sekitar 10-11% dari total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank Jateng Syariah. Artinya signifikan. Yang kedua, kalau dari sisi potensi, tadi bicara nasional mungkin 17 juta. Di Jawa Tengah potensi juga sangat besar, tetapi kemudian banyak hal yang sebenarnya menjadi concern kita semua. Next slide coba. Kalau untuk Bank Jateng Syariah kami sekarang sudah layani seluruh haji itu, seluruh outlet konvensional syariah semua bisa. Menggunakan delivery channel yang dimiliki oleh Bank Jateng, semua bisa melakukan pendaftaran haji kan gitu. Jadi dimudahkan. Next. Dari sisi profil Bapak Ibu sekalian, kami sejak tahun 2010 dipercaya sebagai bank penerima setoran. Waktu itu daftar haji di Bank Jateng Syariah berangkatnya kemarin Pak, 2022. Jadi 12 tahun pertama kali daftar. Sekarang kalau Bapak Ibu daftar, masa tunggunya 32 tahun. Jadi yang di ruangan ini pengen haji tapi belum daftar, setelah ini bisa daftar ke kami Bapak Ibu sekalian. Nunggunya 32 tahun. Iya, masih muda terutama. Jadi sudah 53.891 jamaah haji yang kemudian mendaftar melalui Bank Jateng Syariah, dominannya adalah jamaah putri 52%, yang putra 48%. Artinya Bapak Ibu bisa menghitung, kalau 53.891 dikali 25 juta, angkanya sudah triliunan. Itu yang kemudian kami kelola. Cuma memang tadi yang disampaikan Pak Hari, ada hal yang kemudian diatur dalam undang-undang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengumpulkan dana haji dari masyarakat, tetapi BPKH punya keterbatasan. Dana itu hanya bisa mengendap di kami maksimal 30% ya Pak Ari ya. Maksimal 30%. Jadi bank itu kemudian, sudah banyak ya Pak ya. Artinya setelah dana itu terkumpul, maka oleh BPKH digunakan untuk investasi, mungkin di surat berharga, mungkin di tempat yang lain, yang diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji kan gitu. Tetapi kemudian hitungan-hitungan ini tentunya kalau kita ingin mendorong agar dana haji itu bisa konkret memperkuat perbankan mestinya diperpanjang. Kemarin kami di Asosiasi Bank Daerah berinisiatif untuk mengusulkan kepada BPKH kalau bisa dana yang daftarnya lewat bank-bank daerah yang punya title Bank Pembangunan Daerah itu bisa bertahan paling tidak 12 bulan. Jangan buru-buru diambil gitu. Saat ini kami mengumpulkan 100 miliar, yang keluar 67 miliar. Yang tersisa hanya 33 miliar saja. Gitu. Jadi memang sebuah tantangan buat kami di perbankan syariah, kami mengedukasi masyarakat untuk daftar haji melalui biro haji, melalui majelis taklim, melalui komunitas-komunitas pengajian, tetapi tidak cukup lama dana itu bertahan di kami. Jadi kalau boleh berharap Pak Hari mungkin nanti khusus Bank Pembangunan Daerah, karena ada judul pembangunan Pak di situ Pak. Ini bedanya dengan bank komersial lain gitu. Bank komersial lain hitungannya cuma untung rugi. Tapi kalau Bank Pembangunan Daerah, tidak cuma Bank Jateng tapi seluruh Bank Pembangunan Daerah di se-Indonesia, Asbanda ini, dia punya amanah pembangunan. Agar dana itu jangan buru-buru keluar.
dari bank setelah dikumpulkan, ya paling tidak setahun bisa kami kelola untuk kemudian digulirkan. Kenapa? Karena contohnya kami di Bank Jateng Syariah, dana haji itu menjadi sumber juga buat kami untuk menyalurkan KUR, Pak. KUR ini manfaatnya besar. Kami tahun ini sudah 1,8 triliun menyalurkan KUR syariah. Manfaatnya luar biasa untuk pengembangan UMKM. UMKM kami punya mimpi, suatu hari nanti jamaah haji kita, kalau pulang bawa oleh-oleh itu ya buatan Indonesia. Bukan buatan Cina gitu. Sekarang orang berangkat ke Saudi sana belanjanya nanti bawa pulang made in China semua kan gitu. Padahal kita apa nggak bisa buat, bisa kita buat. Nah, ekosistem haji tidak semata-mata soal perhelatan akbar 1 tahun sekali, tapi juga kemudian bagaimana kita membuat ekosistem yang kemudian berkelanjutan. Ada orang bilang Bapak Ibu sekalian bahwa sampai kapan sih Indonesia mau kirim jamaah haji? Sampai kiamat. Jadi haji itu bukan perkara cuma soal ritual setahun sekali, tapi sampai long life, sampai bumi ini berakhir, sampai habis umat Islam, tetap kita akan kirim jamaah haji. Jadi kita berpikir tentang sesuatu yang panjang, sesuatu yang besar, tetapi kemudian kita juga berharap impact-nya kepada masyarakat, kepada UMKM juga signifikan, kan gitu. Next. Ini strategi penghimpunan dana haji kami bekerja sama dengan banyak lembaga dan komunitas untuk kemudian menjangkau masyarakat-masyarakat yang kemudian mungkin belum tahu bagaimana cara mendaftar haji dan sebagainya. Next. Nah, yang tadi disampaikan Pak Hari, kami sudah lakukan. Jadi jamaah haji yang sedang dalam masa tunggu, tadi kami sebutkan 32 tahun masa tunggu, kami memberikan penawaran untuk memberikan program tabungan berencana. Karena sekarang itu pelunasan haji mulai memberatkan. Dulu orang berangkat haji mungkin pelunasan itu cukup dengan mungkin 20 juta atau kemudian kurang dari itu. Sekarang untuk pelunasan haji 25 masih tambah 30 sekian juta. Nah kami kemudian membuat program khusus untuk mereka yang dalam masa antrian. Dalam masa antrian ini kami berikan program khusus maupun gimmick berupa yang pengen umroh dulu. Kalau nunggu antrinya kelamaan bisa umroh dulu pakai pembiayaan multiguna rencana umroh kan gitu. Next, berikutnya. Nah ini ada juga kerjasama kami dengan masjid. Kami punya program namanya Salam Takmir. Masjid-masjid itu menjadi pusat pertama kali masyarakat pengen berangkat haji. Maka kemudian kami fasilitasi melalui takmir masjid untuk kemudian menjadi penghubung mereka-mereka yang mau daftar haji. Berikutnya. Nah, yang ini yang terakhir kami punya namanya program Rumah Pak Haji. Jadi pembiayaan ini kami bundling antara KPR, kepemilikan rumah, sebagai ultimate goal-nya anak-anak muda itu kan punya rumah Bapak-Ibu sekalian. Kita paket dengan haji. Yang mengajukan pembiayaan rumah di Bank Jateng Syariah, nominalnya 200 juta, langsung dapat porsi haji. Bapak-Ibu yang tertarik di sini? Nah, ngambil rumah dapat haji gratis Bapak-Ibu sekalian. Jadi daftar porsi haji yang 25 juta, yang bayarin Bank Jateng Syariah. Ada yang mau Bapak-Ibu sekalian? Nah, kalau mau langsung ya ada marketing saya di sini. Siap gerilya kan gitu. Jadi 200 juta pembiayaan mau beli kapling, mau renovasi, mau beli rumah, langsung dapat porsi haji gratis. Kan gitu. Tapi cuma porsi hajinya Bapak Ibu, nanti pelunasannya nabung lagi kan gitu. Tapi sudah lumayan. Jadi orang punya rumah sekaligus punya kepastian kapan berangkat haji. Maka kami sebut namanya Rumah Pak Haji. Jadi tidak cuma sekedar rumah saja, tapi nanti yang pemilik rumah juga pasti berangkat haji karena dapat porsi haji gratis dari Bank Jateng Syariah. Nah, kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya lagi bagaimana ke depan haji, saya pikir haji ini perlu kita dudukkan lagi secara lebih proporsional, karena buat kami para bankir syariah yang mencoba secara intens menyadarkan masyarakat untuk daftar haji, seringkali merasa dalam tanda kutip tertinggal, karena kemudian yang 66% harus kemudian yang 70% tidak bisa kami kelola lagi, karena kemudian harus disalurkan untuk sesuatu yang memberikan yield lebih tinggi. Nah, hitung-hitungan yield inilah yang kadangkala BPKH saya pikir juga tidak berdiri di ruang hampa, ada stakeholder, DPR RI dan sebagainya juga perlu diajak bicara. Buat bank syariah semacam kami yang bank pembangunan, ketika uang itu ada di bank, kami tidak akan biarkan cuma diam saja. Kami akan putar
untuk menghidupkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Maka kami berharap ada privilege, terutama buat kami-kami bank daerah, uang yang ditaruh BPKH di bank kami itu tidak dibiarkan begitu saja kok. Kami kelola untuk disalurkan lagi kepada UMKM, dan itu secara konkret menggerakkan perekonomian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet, jelas sekali. Dana yang ditempatkan BPKH ke Bank Jateng Syariah dikelola dalam bentuk UMKM, jadi menggerakkan ekonomi. Jadi secara perannya itu adalah udah dunia dan akhirat itu pahalanya. Di dunia dapat kemaslahatan terhadap UMKM, ya dapatnya adalah di akhirat. Nah yang terakhir ini, daftar tunggu 32 tahun Pak. Di Makassar 46 tahun Pak. Jadi kita lahir, dia harus nunggu 46 tahun. Belum punya penghasilan, makanya anak-anak yang milenial ini, kita mulai sekarang menabung. Kalau yang generasi kolonial kayak saya ini, generasi yang biasanya kan hobinya reuni dan tahlilan harusnya. Jadi yang milenial inilah mulai menabung untuk itu. Nah sekarang yang terakhir nih Pak Anggito. Pak Anggito punya riset nih, ini riset loh, bagaimana peran penting daripada BPKH, dana haji terhadap perbankan. Nah, ada rumusnya yang cacing-cacing itu yang saya hindarin. Saya begitu ngambil doktor, ada ini bisa nggak cacingnya dihilangin? Nggak bisa, karena memang regresinya begitu, ini begini. Ya saya jadi penulis doktor aja lah. Jadi saya udah 19 doktor yang saya ini. Pak Lukman tahu tuh Pak Lukman. Saya dulu pernah ngamen berdua sama saya dulu. Ya ghostwriter lah. Kita kasih aplaus yang meriah buat Pak Anggito Abimanyu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Lukman. Mana Pak Lukman IC Solo. Ini kursinya kosong, silakan yang di depan ini saja. Kursi kita Pak. Semuanya VIP kok ini. Ini nah, ya, iya VIP. Kursi mahal sekarang Pak. Enggak nyaman ini kursi. Pak Nuril duduk depan aja supaya ya soft yang di belakang bisa maju. Kemarin kasihan tadi ada kursi. Kemarin ada artis nyalek 4 mobil habis dapat 10 suara Pak. Masya Allah. Mati Pak Nuril dan Bapak-Bapak maju aja supaya yang belakang bisa masuk. Pak Lukman duduk di sini aja. Iya langsung buka Baik, habis ini kok. Ini ada Pak Dwi. Ini adik kelas saya juga Pak Dwi dari BI. Ini sarjana ekonomi juga Pak Hari ya. Kemudian Pak Eko dari OJK Surakarta, terima kasih. Ini Pak Slamet juga murid saya nih Pak, udah pinter banget sekarang. Selamat nih, Selamat kalau nama Selamat masih abadi nggak atau punah? Alhamdulillah. Kalau Eko Dwi punah ini. Ini Pak Lukman juga dari Bulak Sumur, ini juga Bulak Sumur, Pak Dwi juga dari Bulak Sumur. Murid saya udah banyak Pak, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya menempatkan diri sebagai akademik ya. Saya bukan sebagai founder atau sebagai pengelola haji sebelumnya. Saya akan melihat sebaliknya. Apa sih tadi kan Pak Hari menanyakan, apa sih sebenarnya peran dari dana haji itu untuk bank syariah. Jadi saya mau melihat dari sisi performance bank syariah, lalu kontribusi dana haji terhadap keuangan, stabilitas keuangan bank syariah itu seperti apa. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini karena mau saya submit ke jurnal, jadi saya dibuat sedikit agak akademik. Jadi kalau di dunia atau di Indonesia ini ada dual banking system ya, ada BUS sama UUS. Ya. Jadi ini BUS sama UUS tuh di banyak negara pendiriannya berbeda-beda. Ada yang karena regulasi di Indonesia, ada yang karena insentif. Di Malaysia itu orang atau bank menjadi BUS karena insentif pajak, insentif SDM dan sebagainya. Ada yang juga karena kondisi sosial ekonomi politik seperti di Pakistan dan di Timur Tengah yang lain. Ini ada beberapa riset yang sudah saya sampaikan. Nah, poin yang kedua adalah bahwa intinya kalau saya lihat perbankan syariah tumbuh cukup besar meskipun tadi Pak Hari mengatakan 2023 ini fundingnya tertekan tapi lendingnya cukup tinggi double digit. Ya. Nah, Undang-Undang 34 mengamanatkan penempatan di BPS BPH itu dibatasi 30%. Ya, tahun berapa Pak? 2019 ya? Ya, jadi saya bikin cut off 2019, tapi observasi saya dari sebelum dan sesudah
BPKH hadir. Nah, faktanya kalau saya lihat di literatur itu belum banyak kajian akademik mengenai kaitan antara dana haji dan performance dari Bank Syariah. Saya akan mencoba melihat itu. Lanjut. Next, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dana haji itu memang meningkat ya, karena waktu itu belum ada pembatasan, kemudian di waktu Undang-Undang PKH mulai dari 70%, kemudian stabil di 2020 itu 30%. Jadi angkanya itu stabil di angka 40 sampai 45 triliun ya Pak Ari ya. Jadi itulah yang dipakai oleh Bank Syariah untuk melakukan fungsi intermediasi, pembiayaan dan program-program yang lain. Nah, sebelah kanan itu adalah kalau kita lihat ya, dan saya mengobservasi dari tahun 2016 sampai dengan 2021 bahwa sebetulnya performance dari UUS lebih bagus daripada BUS ya. Kenapa? Sebetulnya karena UUS itu punya induk ya, punya induk, sementara BUS itu harus stand alone. Jadi dia harus berjuang sendiri, maka beliau ini survive karena ada induknya kan, ada induknya. Jadi bank-bank UUS itu survive karena ada induknya. Nah itu faktanya seperti itu. BUS juga survive karena ada induknya, seperti BSM dulu BRI Syariah, BNI Syariah, sekarang jadi BSI itu karena ada induknya. Jadi memang harus diakui dari sisi kajian akademik, Bank Syariah di Indonesia ini masih sangat tergantung kepada induknya, ya, karena memang modalnya masih sangat terbatas. Jadi ini adalah stabil sekarang ini, dan menurut saya dana haji ini dana yang cukup murah karena beliau tuh nggak perlu sebenarnya promosi terlalu agresif, nggak perlu, karena yang promosi sebenarnya BPKH. Dan ini dijamin sama Allah ya, jadi nggak perlu promosi karena orang haji itu wajib dan orang umroh berbondong-bondong Pak sekarang. Jadi ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebetulnya yang kalau kita kapitalisasi dampaknya cukup besar. Lanjut, Bapak-Ibu sekalian, saya akan masuk ke beberapa literatur ya. Saya akan menggunakan ukuran Z-score. Z-score itu untuk melihat seberapa besar modal bank itu mampu menutupi kerugiannya. Ya, Z-score itu rumusnya ROA tambah CAR dibagi dengan standar deviasi dari ROA. Ya. Masih ingat ya kuliahnya? Masih ingat. Alhamdulillah. Jadi Z-score ini saya akan hitung, saya estimasi di bank-bank syariah untuk observasi 2016 sampai 2021. Ya, nanti kita lihat peran dari dana haji seberapa besar terhadap Z-score itu. Ya. Nah, sebetulnya Z-score ini menunjukkan bank itu stabil apa tidak. Ya. Tentu semakin rendah Z-score-nya berarti bank itu goyah dan kemungkinan gagal terjadi. Kalau Z-score-nya tinggi maka bank itu stabil dan labanya pasti akan positif juga. Sebenarnya sudah banyak penelitian sebetulnya penggunaan Z-score ini. Ini teman-teman saya ambil Pak Lukman, teman-teman di UNS juga sudah melakukan, ada Hasan Rasfandi, Ratnasari bukan dari UNS, Pak Tris Nugroho dan Pak Wimbo Santoso sudah pernah meneliti juga. Mungkin nanti Pak Wimbo hadir menggunakan Z-score ini. Nah ini modelnya saya modifikasi Pak. Modifikasi supaya lebih solid, lebih prudent, lebih bagus ya. Lebih stabil, saya hilangkan yang bank daerah, yang saya Pak, supaya homogen, saya buang yang bank buku 1, saya buang juga bank yang sedang dalam proses perbaikan. Pak Hari tahu yang saya maksud yang mana banknya itu. Dan saya menggunakan panel data 2016-2021 ada 12 bank, 5 US, 5 BUS, 3 diantaranya merupakan bank syariah milik negara. Waktu itu masih BSM, BRI, dan BNI Syariah. Lanjut, ini yang masuk cacing ya sedikit ya Pak Eko tadi. Tapi tenang aja, saya buatkan sederhana aja. Yang hitam aja yang penting, jadi pengaruh dari TDH itu adalah total dana haji terhadap Z-score-nya. Saya buat loh karena bisa menghitung elastisitasnya. Jadi kita menghitung berapa sensitivitas dana haji terhadap Z-score-nya. Ya, Z-score tadi. Ini adalah independent variabelnya. Yang paling penting adalah TDH-nya dan saya membuat dummy untuk setelah 2010 karena ada kebijakan yang berubah yaitu persentase dana haji yang disimpan sebagai penempatan sebagai di bank syariah. Kemudian dummy UUS, saya melihat tadi UUS kan lebih bagus daripada BUS sebetulnya. Saya lihat apakah ada perbedaan antara perilaku dari UUS dengan BUS. Pak Dwi masih ingat ya Pak Dwi ya? Masih. Dulu waktu kuliah ekonometri dulu Pak. Ya, lanjut. Jadi Pak Eko, ini satu hal yang mungkin belum banyak diketahui ya, bahwa di Arab Saudi itu ada bank konvensional 21%, ada 79% BUS. Tapi yang lebih besar adalah UUS-nya Pak, bukan BUS-nya Pak. Jadi di Arab Saudi pun tuh diakui UUS itu sebagai bank yang memenuhi maqasid syariah. Gitu. Dan itu sudah ada fatwanya, sudah ada.
Di Malaysia seperti kata Pak Hari 35%, tapi ada UUS-nya juga Pak 15%. Cuman bedanya mereka unregulated Pak Hari ya, tidak diwajibkan, bahkan diberi insentif kok menjadi bus. Jadi insentifnya cukup lain dengan di Indonesia, ada undang-undang P2SK yang terakhir ya Pak Eko ya, mewajibkan untuk konversi ke. Nah di Indonesia 92% konven, busnya 5%, UUS-nya 3%. Nah sekarang mau digeser semua ke bus ya Pak ya. Karena untuk memperkuat permodalan dari. Nah saya lihat coba di Saudi Arabia yang bank konven, Citibank, Standard Chartered, Mitsubishi, BNI Paribas, Deutsche itu 21%. Tapi Bapak lihat sebelah kanan bus UUS, yang banyak itu UUS Pak, bukan bus. Ya, contohnya SNB, Saudi National Bank, itu besar UUS-nya daripada busnya Pak gitu ya. Kemudian Riyadh Bank, kemudian Saudi Al-Awali Bank, kemudian SIB, Saudi Investment Bank, itu UUS-nya lebih besar daripada busnya. Gulf Bank. Dan itu market aja yang mendrive gitu. Tidak ada regulator yang membuat seperti di Indonesia di undang-undang harus bus dalam waktu sekian tahun, tidak ada. Jadi betul-betul bahkan di Malaysia itu yang diberikan justru kalau menjadi bus saya kasih insentif pajak gitu. Jadi bank itu mau ke bus karena ada insentif. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian ini hasil dari cacing tadi, lanjut next. Cacing ini saya ambil aja yang kasih bintang-bintang ya. Jadi begini, intinya to make it simple, bahwa log dari TTH itu signifikan berpengaruh bank. Jadi Pak Hari, dana haji itu signifikan berpengaruh kepada stabilitas bank. Bahkan elastisnya 1,253, artinya sensitif ya kepada performance kinerja dari bank. Jadi kalau bank itu nambah penghimpunan dananya akan memberikan dampak positif bagi perbankan. Nah, saya lihat yang dua dummy ya, dummy yang satu 2019, dummy 2019 itu negatif Pak Ari, berarti memang sejak 2019 bank itu merasa manfaatnya berkurang karena ada proporsi 30% ya. Ya, kemudian kalau UUS ternyata tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan antara BUS sama UUS di dalam stabilitas keuangan banknya. Ini R-square-nya signifikan, F-test-nya signifikan, observasi. Ini pakai panel ya, jadi waktu dan cross section. Kesimpulannya Pak Eko. Satu, next. Jadi pengaruh dana haji itu positif terhadap stabilitas keuangan bank. Karena biaya haji bersifat pasti Pak. Ya, long run dan stabil penempatannya. Sebetulnya dana haji itu long run. Kalau dia mengikuti tenornya ya. Kalau tenornya 32 tahun, maka dananya sebenarnya lock 32 tahun sebetulnya ya. Tapi di dalam perjalanannya kan dari sisi operation memang bank harus pintar-pintar mengatur cash flow-nya gitu. Karena seringkali Pak Hari ada kebutuhan bayar BPIH tiba-tiba diambil gitu. Atau bayar ini diambil gitu. Nah itu memang cash manajemennya harus lebih sophisticated ya. Kalau saya lihat yang kedua elastisitas 1,235 berarti tambahan dana haji 1% akan meningkatkan stabilitas Z-score bank sebesar 1,23%. Very sensitive. Nah, kestabilitas bank terganggu dengan perubahan kebijakan pada tahun 2019 dan tidak ada perbedaan antara BUS sama UUS. Penambahan modal berpengaruh positif pada bank syariah untuk meningkatkan kinerja bank stabil. Adalah upaya meningkatkan penghimpunan dana Pak. Jadi bank itu seperti Bank Jateng memang harus kreatif mencari gitu. Ya, mencari gimana caranya? Harus mencari karena dana ini sudah terbukti memberikan stabilitas yang lebih baik. BPK harus menjaga rasio penempatan ini. Memang harus dijaga Pak. Kalau enggak nanti performance bank akan terganggu. Karena ini dana yang sebetulnya dijamin sampai akhirat gitu ya. Sampai selesai dunia ini terus haji dan sebetulnya minat haji itu tinggi. Apalagi nanti kalau Pak Hari bisa bisnis di bidang umroh, ya, kemudian haji furoda itu sangat besar, ya, dagingnya sangat besar gitu. Demikian Pak Eko, saya kira hasil ini masih ongoing research ya, saya masih akan kalau menambah sampai 2023 mungkin berbeda Pak Hari ya, karena situasi lebih volatile ya. Tapi kalau saya lihat sampai 2021 sangat positif ya dampaknya kepada kesehatan dan juga dampaknya kepada stabilitas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren sekali bahwa pengaruh dana haji positif kepada stabilitas keuangan bank syariah. Kalau itu jangka panjang dananya. Kalau akhir tahun
BPKH ngambilin, tiba-tiba masih stabil, BPKH-nya stabil. Banknya ini Pak, banknya. Jadi ya sudahlah, ternyata ya nggak apa-apa juga lah gitu kan gitu. Tetapi yang kemarin di dalam apa POJK atau Undang-Undang Syariah itu ya kemarin tuh, ada ketentuan soal UUS. Jadi Pak Anggito tadi itu tidak percaya BUS akan lebih baik daripada UUS. Di seluruh dunia studi, dan saya punya, nanti saya kasih bahan lebih banyak Mas, bahan-bahan perbankan di dunia, bahwa menyebutkan UUS jauh lebih efisien, lebih menguntungkan, lebih baik. Itu studi yang di Infobank punya juga, tapi nggak pakai cacing-cacing tadi. Jadi melihat tren aja gitu. Nah, BUS itu mengalami masalah. Kita bencana di perbankan syariah 2013. Tidak ada bank syariah yang relatif bagus waktu itu. Semuanya kena. Karena apa? Salah langkah. Ini dianggap agama, padahal ini adalah sebuah sistem. Dan Pak Anggito juga menjelaskan, BPKH harus menjaga rasio dana penempatan. Ini menjadi stabilitas daripada sistem perbankan kita. Nah, Undang-Undang POJK memaksa UUS menjadi BUS. Itu hanya OJK atau apa ya Pak Eko, nanti salah. Undang-undang atau POJK ya? Yang harus konsultasi dengan DPR Pak. Jadi dalam sejarah Republik ini berdiri, sebuah POJK harus dikonsultasikan yang membuat undang-undang. Kan harusnya tidak lagi. Undang-undang yang bikin DPR. OJK Bank Indonesia melaksanakan tugas itu. Dan ada 21 agenda itu yang harus dikonsultasikan menjelang pemilu itu. Nah, ada kata-kata 50% dan atau 50 triliun. Apa dampaknya? Akan meruntuhkan perbankan syariah. 4 bank syariah besar sudah bicara sama saya. Dan sudah dideketin BSI untuk dikonvensional, dipindahin dan dia akan kurangin itu. Nasabahnya ditanya, kamu mau konvensional atau syariah? Kalau konvensional monggo, retail lebih sama. Nah itu yang saya dengar di 4 bank milik asing. Saya nggak bisa sebutin, nanti dimasalahin nanti. Banknya punya asing dan besar dan sudah 50 triliun. Itu angka yang diturunin sendiri. Dan BSI memaksa untuk akan ambil, dipindahin gitu. Jadi kan sama aja sebenarnya, nggak ada akan bergerak untuk itu. Tapi oke lah untuk itu. Tetapi ada yang menarik kemarin. Banyak syariah juga. Bank konvensional banyak yang macet Pak. Ini cerita benar Pak. Begitu didatangin, Pak sampean harus bayar utang Pak, kata dia bilang. Oh sebentar, kata dia bilang gitu kan. Sampean harus bayar bunga dan denda dan pokoknya. Oh sebentar Pak. Bunga riba Pak, saya nggak bisa bayar riba Pak, kata dia. Loh waktu kamu akad kredit, kenapa nggak bilang riba? Oh waktu akad kredit saya belum dapat hidayah, dari sekarang dapat hidayah. Jadi kita nggak bayar bunga Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tanya jawab. Silahkan Bapak sebutkan namanya 1, 2, dan 3. 3 atau 4 ya? Waktunya masih oke lah. Masih oke ya. Bapak jelaskan ya Pak ya, jelas Pak. Pertanyaannya jelas. Tidak mengandung BMPK. Batas maksimum pemberian komentar. Silakan Pak. Terima kasih dengan syarat yang tadi dipaparkan moderator. Justru saya bersyukur, di awal saya sedih sekali moderatornya kok ngelantur-ngelantur bercerita tentang surga neraka yang seakan-akan itu menjadi peremehan. Terima kasih, yang akhir-akhir sudah tidak menyangkut itu saya bersyukur. Mudah-mudahan mendapat hidayah terus begitu. Karena ini masalah krusial. Pertanyaannya, nama Soekarna MPDMM. Owner dari Madu Arba'in. Madu terus pantang mundur. Tadi dikatakan dari riset Prof. Anggito tadi bahwa dana haji ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan. Kita lihat tadi betapa menyedihkannya Indonesia hanya 2%. Padahal Malaysia sampai pada 20%.
dari market share 30%. Yang saya ingin tanyakan, apakah BPKH atau akademisi sudah menemukan jawaban atau sudah riset kenapa itu terjadi? Apakah dikarenakan model perbankan kita baru setengah-setengah, tidak full melaksanakan fikih ekonomi secara totalitas? Di sana ada analog-analog yang menurut saya agak takut-takut orang untuk betul-betul menerima tentang apa itu mudorobah, apa itu murobah. Atau mungkin ada faktor lainnya. Itu pertanyaan saya pikir jelas Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak. Yang kedua, siapa tadi? Oh yang sana ya, yang agak dekat dulu deh, siapa? Oke, sana ya, belakang. Ini bukan surga dan neraka nih kalau perbankan syariah. Perbankan syariah itu ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Angga, saya dosen ekonomi pembangunan pada Universitas Islam Negeri Salatiga, tapi saya bersama 6 teman saya di sini saat ini sedang menimba ilmu di program Doktor Ilmu Ekonomi UNS. Kami murid dari Pak Lukman dan Prof. Wimbo. Dan salam hormat. Ini yang nggak kena pinjol kemarin ya? Enggak? Salam hormat kami untuk Pak Anggito. Jadi saya tertarik dengan yang dipaparkan oleh Pak Anggito tadi bahwa dana haji pengaruhnya signifikan terhadap stabilitas bank, apalagi dibuktikan dengan R-square-nya ini sampai 0,72, artinya mohon maaf Pak Anggito 72% gitu pengaruhnya ini. Ini yang ingin saya cari tahu, ini potensi disrupsi yang bisa terjadi dalam pengelolaan dana haji ini Pak. Selama tadi jenengan bilang kan ini long term ya sifatnya. Kemudian hal apa yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menjaga stabilitas saving kita Pak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga ya. Oke. Iya Bapak, silakan. Oke. Oh, silakan Pak. Terima kasih Pak Eko. Saya Mulyanto, saya staf pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis UNS. Ini mewakili seseorang yang pernah ngomong-ngomong deh Pak. Jadi yang daftar haji itu kadang-kadang mendapatkan uang itu dari hasil warisan, dari hasil tanah yang terkena jalan tol, dari hasil jual sawah. Aja bayangnya gini, tahun 2011, 25 juta dapat nomor porsi haji, tahun 2016 sekitar 33 juta untuk pelunasan, sehingga tinggal menambah sekitar 8 juta. Begitu saat ini mau berangkat, itu hampir 2 kalinya. Dan mereka rata-rata tidak bisa untuk mengejar kekurangannya. Artinya seperti ini tuh tanggung jawab siapa nanti gitu ya. Artinya mereka bilang, wah saya kayaknya lebih baik akan tak ambil agi, tidak berlanjut ke naik haji. Nah kemudian ketika seperti itu tuh sampai ke tangan-tangan bapak-bapak yang nangani pengelolaan keuangan, itu nanti seperti apa jalan keluarnya gitu ya. Nah, saya waktu itu juga nggak bisa menjawab, saya juga nggak tahu gitu. Saya kira itu gambaran gitu ya. Sehingga dulu kenapa Bank Syariah mendaftar ya karena banyak tawaran Bank Syariah, kemudian mendaftar, kemudian ketika saatnya melunasan masih bisa, tapi saat ini nggak bisa. Saya kira itu masalah yang mungkin bisa kami dengar Pak, artinya bagaimana solusi untuk mereka-mereka itu. Terima kasih. Benar Pak, itu benar. Jadi jual tanah, dapat nomor, tiba-tiba harganya 2 kali gitu ya. Apa tanah lagi dijual? Silahkan, ada lagi satu tadi. Sebelah, nomor 10. Meja nomor 10 itu.
Bapak nomor berapa Pak? 11. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Nama saya Wahyu Haryadi. Dulu asal dari KTP Solo. Dulu saya di ekonomi pembangunan waktu itu masih rebutan ekonomi UGM sama pertanian UGM. Akhirnya saya dimasukkan pertanian UGM. Ini calon Prof Lukman ini yang dulu. Saya kebetulan salah satu hal yang diomon-omon oleh Pak dosen UNS tadi. Di apa Pak? Omon-omon tadi. Artinya saya mendaftar tahun 2013 haji. Mei atau Maret ya. Itu sebelum pandemi saya terdaftar nanti berangkat 2026. Setelah pandemi kemarin kita update itu 2028. Berarti kan malah mundur. Waktu mundur. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Hari tadi, bagaimana respon BKPH keuangan haji ini terkait tadi yang disampaikan Pak dosen UNS tadi, Pak Mulyanto tadi, karena semakin tambah tahun semakin tambah untuk pelunasan hajinya. Dulu kita 25 dan kita mendaftar sebelum ada Undang-Undang 34 2014. 2013 kan belum ada undang-undang itu. Dan kita di masyarakat umumnya tahunya hanya di BRI, pokoknya mendaftar di BRI. Nun saya pun sebagai lulusan perguruan tinggi juga tahunya daftar di BRI. Di masyarakat umumnya juga demikian, sehingga tadi yang disampaikan Pak Hari OJK tadi betul, itu berpengaruh ke tamtimnya direktur BRI dan sebagainya. Akhirnya luar biasa lah, kita sebagai klien nanti untuk pelunasan ini bagaimana pengaruhnya. Mohon pengelola keuangan haji untuk merespon keluhan kami mewakili omon-omon tadi. Terima kasih. Iya Pak. Tantiam direksi BRI diikut-ikutin apa ya? Oke silakan, saya ini anggota BRI juga. Silakan Bapak. Ya nomor 10 dulu ya. Kita ada 2 putaran kita. Jangan takut. Ada 2 putaran. Tidak 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Ferry Firunsa dari Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Surakarta. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya masyarakat itu sedang bimbang dan saya kira banyak masalah ya yang terjadi di negara ini, terutama masalah trust, entah itu ke perbankan syariah maupun BPKH dan lain sebagainya. Ini bagaimana menurut Bapak mungkin ini untuk meningkatkan trust masyarakat, terutama untuk perbankan syariah yang mana kita tahu misalkan untuk pembiayaan saja malah melebihi bank konvensional keuntungannya dibandingkan, ya maksudnya mencari keuntungannya ataupun murabahahnya lebih besar dibanding bank konvensional yang dia bisa menekan gitu keuntungannya gitu. Ini bagaimana mungkin menumbuhkan trust masyarakat terutama kepada bank-bank syariah dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji supaya tadi ya lebih amanah dan masyarakat betul-betul legowo istilahnya dengan kebijakan dan undang-undang yang berlaku. Terima kasih itu. Baik, terima kasih. Ada 5 pertanyaan. Pak Hari dulu ya Pak ya. Bapak udah mencatat. Yang ke Bank Jateng nggak ada ya? Ada ya? Yang tadi 1 aja tadi? Iya, oke. Trust, bagaimana meningkatkan trust Bank Jateng gitu. Silakan Pak. Pak Sutarna, Pak Angga, Pak Mulyanto, dan Pak Ferry dan beberapa pertanyaan lain. Jadi memang kita juga bertanya Pak, kenapa willingness to help, willingness to pay dan capacity to pay masyarakat Malaysia untuk daftar haji bisa 20%. Saya kebetulan juga doing some research gitu Pak di India, di Brazil. Di Brazil itu Pak, Pak OJK, Pak BI, itu nyaris 100% rasio perbankan Pak. Hampir 100% penduduknya punya rekening di Brazil. Padahal isunya sama, hutan Amazon kan gede gitu. Kan kita hutan Kalimantan besar, Papua besar. Tapi hampir 100%, kita baru 52%. Nah Bapak, teliti lagi nggak dari 52% tadi? Itu yang terima bansos hampir separuh. Betul. Ini rekening bansos. Iya, betul. Iya, betul. Serius. Jadi orang mau terima uang, nggak punya duit, nggak punya rekening, dibikinin rekening. Betul. Bank Jateng juga, iya kan?
Dan uniknya Pak, mohon maaf Pak, dari 52% ini hanya setengah yang minjem ke bank. Artinya sebagian besar masyarakat kita masih pinjam ke rentenir. Dan itu PR besar kita Pak. Nah tapi kemudian tentu setelah lahirnya OJK dan Undang-Undang 11, BI melakukan financial deepening, financial inclusion dan lain-lain, access to finance, kita terus bertumbuh. Artinya saya lihat dari 2010 sampai 2023 itu kenaikan hampir 100%. Tapi PR masih banyak. Nah apa yang kita perlu lakukan Bapak saya lihat memang kita harus mengkampanyekan. Jadi sebenarnya kita harus melihat dana haji dan BPKH itu sebagai kampanye financial inclusion dan access to finance. Walaupun secara tidak langsung Pak, hari ini kami ingin menyatakan di luar perbankan, BPKH adalah lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia Pak, hari ini. Di luar perbankan, karena perbankan ada Bank Indonesia, ada BSI. BSI Pak Anggito, saya ingin sampaikan juga Pak Anggito, ingin supaya Pak Anggito bisa bangga dengan muridnya gitu ya. BSI itu 320 triliun asetnya Pak. BPKH asetnya 166 triliun. Tapi BSI kemarin membuka profit sekitar 5 triliun. BPKH dengan aset 166 triliun, profitnya 10,9 triliun. Tertinggi sepanjang sejarah. Mohon maaf Pak, kita lewatin dikit Pak ya. Tapi lumayan itu, 10,5% kan gede juga itu. Iya betul. Nah, tapi kemudian Bapak sekalian, ini memang trust menjadi penting. Saya ingat Pak, untuk menjaga trust, saya menemani Pak Anggito waktu itu datang langsung ke LPS Pak, minta, karena di peraturan kita nggak jelas, apakah dana haji dijaminnya 2 miliar atau per jemaah. Akhirnya apa kita lakukan? Kita samperin Pak ya, samperin akhirnya minta dapat selembar surat dari Dewan Komisioner LPS, Pak Halim Alamsyah, tanda tangan beliau. Di internal LPS ya Pak, itu gundah Pak. Tapi kita perlu akhirnya dapat jaminan. Kita lobby lagi ke Kementerian Keuangan dan lain-lain, keluar Undang-Undang P2SK menegaskan dana haji dijamin LPS. Kalau di surat berharga dijamin negara, sukuk. Nah artinya trust itu kita jaga, tapi kemudian Bapak sekalian kami paham, karena kami lembaga keuangan, isu terbesar kami adalah trust, betul Pak. Kalau sampai masyarakat tidak trust Pak, itu 100% uang di BPK uang jemaah haji Pak. Tidak ada 1 rupiah pun uang pemerintah atau negara Pak. Tidak ada 1 rupiah pun. Kalaupun ada subsidi kepada jemaah, itu bukan subsidi uang negara Pak. Subsidi dana haji kepada jemaah haji sendiri. Dan itu yang bisa kita terus bantu. Nah apa yang bisa terjadi Pak? Kalau lembaga keuangan nggak ada yang tahan dengan rush money Pak. Kami juga nggak akan tahan. Makanya kemudian kami menjaga betul trust itu menjadi satu kekuatan yang besar. Nah hari ini Bapak sekalian, alhamdulillah di Jawa Tengah Pak, pembatalan haji tidak setinggi Jawa Timur dan Jawa Barat. Alhamdulillah di Jawa Tengah. Mungkin plus untuk Bapak Ibu sekalian Pak. Karena pendaftaran haji juga tidak setinggi Jawa Timur dan Jawa Barat Pak. Jadi saya pengen minta tolong ke Bapak Ibu yang stakeholder di Jawa Barat Tengah Pak. Minta tolong Pak. Masa Jawa Tengah Pak, banknya hanya 52.000 yang daftar Pak. Jadi di Jawa Tengah Pak, yang paling tinggi bukan Bank Jawa Tengah. Bank BSI Pak. Yang paling tinggi ada bank-bank lain. Ini kan kaum ansor Pak ya, kalau kata Bang kita. Orang aslinya Pak. BSI kan muhajirin tuh Pak ya. Jangan sampai kalah gitu kalau bisa Pak. Nah tapi tentu ini kita harus dorong. Tapi tentu kita juga tetap mendorong semua perbankan syariah tentu maju gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat sampai nanti capacity to-nya seperti Malaysia dan lain-lain. Walaupun di Malaysia Pak kuotanya sekarang Pak antrian 140 tahun. 140 tahun. Jadi perlu meninggal dulu baru bisa berangkat haji Pak. Begitu meninggal, reinkarnasi, meninggal lagi, nah baru bisa ada. Tapi kami ingin mengatakan apa yang difatwakan oleh MUI. Memang MUI sudah mengeluarkan fatwa di fatwa nomor 6 Pak, mengatakan jemaah haji yang sudah daftar dan meninggal, kebaikan hajinya sudah didapat Pak. Jadi menurut saya Pak, investasi terbaik Pak, ini promosi dikit boleh Pak? Yeah, yeah. Investasi terbaik bagi kaum muslimin adalah daftar haji Pak. Yeah. Waktu dia investasi daftar haji, meninggal langsung masuk surga dia? Langsung daftar kebaikan haji dapat Pak. Tapi tetap mewariskan porsi hajinya.
porsi haji turun ke ahli warisnya, anak cucunya. Naik haji lagi, dapat kebajikan lagi, Pak. Jadi double ya, Mbak? Dapat double, Pak. Sekali daftar, 2 orang dapat kebaikan haji. Nah, artinya Bapak sekalian, coba kalau kita pikirin kebaikan untuk anak-anak kita, Pak ya, uangnya dapat, akhiratnya dapat. Nah, tapi kemudian ini memang harus kita galakkan. Dan yang kedua Bapak sekalian, yang mulai sekarang ramai itu pembatalan haji. Saya ingin sampaikan sejujur Pak, pembatalan haji tahun ini Pak, itu 2 triliun Pak. Kami terbuka nih ke Bapak Ibu sekalian, besar. Berapa itu? Kalau di jumlah orangnya jadi berapa? Kurang lebih sekitar total 100.000 ya. 88.000 ya kalau kurang lebih. Membatalkan diri atau? Membatalkan. Nah, tapi kita lihat Pak, waktu kita cek alasannya, sebagian karena meninggal 5%, sakit di bawah 10%. Tapi yang lain-lain 80%. Nah lain-lain ini kita cek apa Pak? Ternyata kado kejadian COVID kemarin, pada saat orang lansia nggak boleh daftar, itu mereka diprovokasi oleh oknum, mungkin travel, agent dan lain-lain, untuk menarik dananya agar pergi umroh. Itu satu. Yang kedua Bapak sekalian, memang karena kita isunya mohon maaf Pak, ini kan DPK saja turun, DPK kita 3 ya Pak tahun 2023, 3% tumbuhnya. Pembiayaan double digit di 11. Tapi menurut saya Bapak sekalian, memang ada kebutuhan-kebutuhan besar di masyarakat kita menarik untuk bayar sekolah. Ditarik, jadi daripada kebutuhan ini nggak dipenuhi, maka dana haji dilihat sebagai dana yang diambil. Ada berapa yang kita lihat ketemu kejadian ini dalam waktu 5 tahun Pak, bayaran 25, nariknya sekitar 29 karena 25 pokoknya dengan bagi hasilnya. Tapi yang tadi ya, udah daftar ditarik lagi, dia udah dianggap haji belum? Nah, ada fatwanya tuh Pak. Fatwa MUI-nya mengatakan Pak, dianggap saya baca fatwa boleh Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi don't kill the messenger Pak ya. Kata MUI itu dianggap berdosa Pak. Apabila dia mampu tapi dibatalkan itu dianggap berdosa. Meskipun dia umroh. Meskipun dia umroh, karena kalau dia umroh kan sunnah Pak. Hajinya wajib. Itu ibarat kalau kita sholat masjid di subuh Pak, kita sholat qoblah subuh, sholat qoblah tuh subuh ya, sebelum sholat subuh sunnahnya, pas sholat subuhnya dia pulang lupa gitu. Gitu. Nah tentu ini kita harus 2 ya. Abis itu datang lagi 2 nih. Tapi zuhurnya pulang lagi lupa kira-kira. Nah tapi tentu kita harus edukasi. Nah menurut saya kenapa waktu Pak Anggito, Pak Eko bilang mau isi, saya mau datang. Karena memang menurut saya organisasi profesi itu kalangan intelektual yang bisa memberikan literasi Betul Pak. kepada warga sekitar dan stakeholdernya. Nah menurut saya makanya saya mau datang. Karena menurut saya ini kita malah bersyukur banget diundang di acara ini. Walaupun kita juga bisa jelaskan bahwa memang ternyata haji signifikan. Dan di OJK Pak dan di BI Pak, saya mohon maaf Pak. Kita BPKH ternyata menurut kami Pak, kami lebih dari 10 bank tercatat kami deposan terbesar di bank tersebut. Artinya Bapak sekalian itu apa? BPKH memiliki counter cyclical risk. Dampak sistemik ke bank tersebut Pak. Kalau terjadi penarikan dana haji, tiba-tiba langsung bank itu, karena kita deposan terbesar Pak. Hampir lebih di 10 bank. Bahkan di kelas BSI saja Pak, kami pernah menjadi deposan terbesar. Walaupun naik turun. Nah artinya apa Bapak sekalian? Kita juga kita langsung ngadu ke otoritas Pak, ke BI, ke OJK. Kita punya dampak sistemik ke bank syariah. Dan itu kita juga tidak mau, karena apalagi bagi saya yang berkontribusi lama di sektor keuangan Pak, saya tidak mau di kepemimpinan saya di BPKH malah perbankan syariah kena dampak negatif. Makanya kami Pak di internal BPKH, apa yang terjadi Pak Anggito, itu ramai terus menjaga rasio, tidak boleh di bawah 30. Yang kedua, karena kalau enggak terjadi crowding out dana perbankan pindah berlebihan ke surat berharga. Karena kalau kita diadu yield Pak, ya pasti namanya perbankan enggak, karena dia sangat safe, enggak mungkin diadu dengan investasi. Kami di Bank Muamalat saja Pak, investasi langsung kami bisa dapat double digit 11-16%. Tapi kalau di perbankan syariah kami enggak mungkin. Bahkan waktu itu kami bilang ke beberapa stakeholder otoritas, commercially kami bahkan bisa berfungsi sebagai commercial
lenders, standby lendersnya, financiers bagi perbankan syariah. Lagi sehat kita kasih Pak. Jadi terganggu dikit. Jadi kami bank sentralnya bank syariah lah. Gitu. Enggak, komersial Pak. Kalau BI itu kan lender of the last last resort resort. BI Pak ya. Itu Iya, kan, tapi enggak jadi lender of the last resort sekarang. Iya, saya enggak ikut. Tapi kemudian Pak, saya membuat undang-undang PPKSK Pak. PPKSK. Nah tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Bahkan bank syariah sakit aja Pak, saya berani penempatan Pak. Kenapa? Karena kami yakin dana kami dijamin LPS. Kami nggak khawatir. Artinya bank syariah baru lahir sampai bank syariah kesulitan kami siap menemani. Bahkan kami mau jujur Pak ya, BPKH lah yang menyelamatkan dari awal bank muamalat Pak. Karena likuiditasnya tidak sama sekali ditarik Pak. Likuiditas kita biar darahnya Pak. Kemudian sekarang bank muamalat sudah sampai rapi kan, sudah sangat rapi dan sangat bagus. Dan tapi artinya apa? Artinya peran-peran BPKH itu sangat besar Pak. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengizinkan kami menjadi lembaga sebesar Temasek Singapura atau Hasanahnya Malaysia. Dengan membawa 17 juta kaum muslimin yang tadi mampu tadi masuk ke BPKH melalui perbankan syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian perbankan syariah yang hadir di sini Pak, saya minta tolong Pak, jangan berkutat di 30%, 40 triliun itu jangan Pak. Kalau 40 triliun itu kue segitu-segitu aja Pak, Bapak akan bukan perang bintang Pak, perang yield. Main adu siapa yield terbesar kan? Yang kita harus lakukan adalah bersama-sama memperbesar kuenya Pak. Sehingga Bapak Ibu nggak harus perang yield. Saya ambil contoh Pak ya, yang terjadi saat ini di bank syariah, satu itu mewakili haji khusus. 3 mewakili haji reguler porsi. Tapi perbankan syariah Pak, ada yang sudah mulai bagus, dia ada porsinya 10 Pak. 10 mewakili dana tabungan haji yang belum porsi, bahkan akadnya wadiah Pak. Saya bahkan ambil contoh Pak, ada satu bank Pak, tabungan hajinya yang wadiah 0 bagi hasil Pak, itu sampai belasan triliun. Artinya itu yang harus dikembangkan. Jangan sampai hanya bicara porsinya saya Pak Kadif. Yeah. Tapi tabungan hajinya harus juga digalakkan. Nah termasuk ini Pak yang BRI, yang tadi Bank BRI Pak, ya Tantiem ini mungkin gini, mohon maaf Pak. Memang menurut saya Pak, saya mohon maaf kalau ini saya salah. Tapi menurut saya perbankan syariah memang tidak boleh dianaktirikan Pak. Tidak boleh jadi peri-peri Pak. Dia harus jadi mainstream. Hari ini bank-bank syariah kita Pak, jumlahnya terbatas, yang besar terbatas karena bagi bank tuh size matter Pak. Yes. Tapi fasilitas negara itu banyaknya pindah ke bank konven Pak. Kita bisa ambil contoh yang bisa memanfaatkan KUR, bank syariah siapa yang jumlahnya dikit Pak. Yang bisa menjadi bank penerima dana ASN Pak, hanya bank BUMN. Ada satu bank syariah dana BUMN ASN saya lihat nyaris 100 triliun. Coba kalau dana ASN-nya, kalau bank Jateng juga dapat. Tapi bank-bank syariah lain kayak Bank Nano nggak ada fasilitas itu Pak. Bank Mega Syariah, Bank CMB, artinya memang harus ada keberanian bagi pembuat kebijakan memainstreamingkan bank syariah. Setidaknya Pak, kita mungkin bisa aplaus ke Pak Anggito Pak. Beliau salah satu pembuat undang-undangnya, di undang-undang BPKH lah satu-satunya undang-undang mewajibkan menggunakan bank syariah. Memainstreamkan bank syariah menjadi penempatannya. Bahkan saya tidak lihat Pak Anggito, di undang-undang zakat saya tidak lihat, di undang-undang wakaf saya tidak lihat Pak. Hanya di undang-undang haji yang mengatakan wajib bank syariah. Dan menurut saya itu harus kita, artinya harus battlefieldnya harus sama. Saya juga orang lama, artinya saya kan dianggap paling aneh Pak ya, komisioner BPKH namanya Alexander, kerja di Bank Dunia, ini gara-gara dia haji jadi naik katanya Pak. Itu Pak, udah banyak lah gitu. Tapi menurut saya Pak, hoax kita kenapa trust jadi isu Pak? Karena kita tuh diserang hoaxnya tinggi Pak. Misalkan hoax yang Bapak sering dengar Pak, dana haji udah habis Pak. Pak di bawah saya hari ini ada 41 triliun Pak, bisa ditarik setiap saat. Kalau jemaah haji berangkat sekarang Pak Anggito, 600.000 orang sekali 1 tahun berangkat. Artinya tapi bisa masih kita berangkatin Pak. Tapi yang kedua,
Yang kedua Pak, ada yang bilang dana haji dipakai infrastruktur Pak. Hoaxnya kan banyak Pak ya? Iya betul. Enggak ada Pak. Even Ya, beli 1 sukuk rupiah itu, pun. beli sukuk. Nah kita beli sukuk, pas kita cek sukuknya juga Pak, ternyata sukuk SBSN-nya dipakai pemerintah, Untuk bangun infrastruktur. UIN se-Indonesia, IAIN se-Indonesia, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah Negeri, Aliyah Negeri, kantor urusan haji, kantor urusan agama, jadi masih berhubungan dengan umat. Jadi menurut saya sebenarnya, saya setuju Pak, ekonomi syariah bahkan Bang Jambi tadi Bapak bilang, atau Bang Riau, dana penempatan kami yang triliunan di Bank Riau itu Pak, atau yang kami pakai di penempatan investasi di Bank NTB, itu dipakai untuk pembiayaan kepada UMKM. Yang seperti mekarnya PNM Pak, 2 juta dan dibiayai. Dan ekonomi bergerak, direct investment tumbuh. Tapi kemudian ada tradisi yang mungkin bahaya Pak di dana haji. Hari ini saya mohon maaf ya Pak, ini kan bapak-bapak kan para intelektual ya, bapak ibu para intelektual. Hari ini dana kita 165, 166, 165, 166. Tapi future liabilities kita Pak, antrian jamaahnya terus tumbuh. Jadi antrian makin banyak, tapi dana kelolanya segitu-segitu aja. Itu mengerikan Pak, menurut saya. Future asetnya tidak sebanding dengan future liabilitiesnya. Yang kedua yang saya bahaya Pak, Pak Anggito dulu susah payah Pak, dapat 7 triliun, 10 triliun. Yang dipakai berapa Pak? Semuanya diambil Pak, tidak ada savingnya. Bahkan lembaga kami Pak, tidak ada ekuitas 1 rupiah pun. Kalau lembaga keuangan tidak ada ekuitas Pak, artinya tidak ada buffer, tidak ada tilek Pak. Tidak ada total loss absorbent capacity dia untuk menanggung kerugian. Gimana caranya nggak ada equity? Artinya saya cuma bilang ke pemerintah, Pak pemerintah tolong izinkan kami buat ekuitas. Sampai hari ini undang-undangnya belum ada. Bahkan semenjak tahun 2023 kalau Bapak lihat penghasilan kami 10,9 triliun, tapi dana yang kami transfer 22 triliun ke Kementerian Agama. Apa yang terjadi? Kalau tidak dikelola dengan logika yang membela keuangan haji Pak, akan terjadi aset shrinking Pak. Dan itu berbahaya. Oke. Berusaha dan itu yang kita harus perjuangkan. Ini selesai nggak selesai mau dikumpulin jam 17. Itu udah tahu Pak jawabannya. Kurangnya piye itu piye. Ya nanti kita sidang setengah kamar dulu. Bang Jateng ya ada trust. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di forum ini tentunya kita menyadari bahwa perbankan mau konvensional mau syariah, dia kemudian sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi operasionalnya. Jadi kalau bicara soal kenapa bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional, itu bukan permasalahan tentang syariah konvensional. Itu soal bagaimana pengelolaan dana di internal bank masing-masing. Saya bisa tunjukkan fakta bahwa bank syariah banyak yang lebih murah daripada konvensional. Tapi ketika hari ini Bapak bandingkan bank syariah yang kecil-kecil dibandingkan dengan BCA, Mandiri yang efisiensinya tinggi, tentu mereka dianggap konvensional lebih murah. Jadi sesungguhnya murah dan mahal, pricing pembiayaan ataupun kredit itu hitungannya bukan soal syariah konvensional. Gara-gara syariah jadi mahal tidak. Meskipun surga itu mahal dan mulia, tetapi soal pembiayaan tidak ada ukurannya dengan itu kan gitu. Nah, trust yang dibangun oleh masyarakat, yang dibangun oleh bank untuk membuat masyarakat percaya sesungguhnya terletak pada bagaimana syariah, bank syariah itu komitmen dan konsisten untuk mengusung semangat kemanfaatan kan gitu. Maka kemudian kami di Bank Jateng Syariah itu yang kami tonjolkan dan kami ungkapkan kepada publik adalah dana Bapak Ibu sekalian itu bermanfaat untuk mengembangkan UMKM. Itu yang kemudian menjadi satu parameter penilaian apakah kemudian Bank Syariah itu memberikan manfaat atau tidak. Kalau dia hanya murah tetapi keuntungannya hanya dinikmati oleh pemegang saham saja, tidak kembali ke masyarakat, maka kemudian hitung-hitungannya hanya soal cost and benefit kan gitu. Nah untuk itu maka kemudian perhitungan-perhitungan ini menjadi sangat clear ketika kemudian kita melihat setiap ukuran bank. Yang kedua saya setuju dengan Pak Hari soal bagaimana mengarus utamakan, memainstreamkan bank syariah. Hari ini atas perjuangan Pak Anggito, Pak Hari dan semua stakeholder
haji, kita bisa dapat privilege dana haji ada di bank syariah. Tapi masih ada potensi besar lain yang belum masuk ke syariah. Contohnya adalah umroh. Kalau pemerintah membuat aturan bahwa biro travel itu harus buka rekening di syariah, dananya dikelola bank syariah itu jauh lebih besar. Karena kapitalisasi dana umroh itu jauh lebih besar. Kalau setiap tahun kita hanya memberatkan 250 sampai 300 ribu ya Pak, kalau umroh bisa hampir 2.500.000 sampai 3 juta. Artinya 10 kali lipat dana umroh itu tidak ada di bank syariah, kan gitu. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang lain, sesungguhnya masih banyak PR kita untuk mengarusutamakan bagaimana bank syariah itu lebih kuat, kan gitu. Kalau tadi baru 8% versus 92 konvensional ya karena memang secara bisnis kita memang belum disupport sepenuhnya. Mohon maaf, Kementerian Agama saja itu belum seluruhnya membolehkan pakai rekening syariah. Masih banyak IAIN, masih banyak UIN yang rekeningnya bank konvensional. Padahal Bapak Ibu yang sebagai dosen FEBI mungkin ngajari soal ekonomi syariah. Iya. Tapi rekeningnya konvensional. Iya, gitu. Banyak Pak gitu. Iya, kita coba edukasi sampai ke Kementerian Keuangan. Bilangnya bahwa itu harus banknya yang bank sudah terdaftar sebagai bank operasional. Hal-hal seperti ini saya pikir Bapak Ibu sekalian di ISEI kita punya misi juga untuk kemudian mendorong agar kesadaran pengambil kebijakan juga memberikan atensi yang penuh kepada perbankan syariah. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak. Jadi semua dosen IAIN harus bersyariah gitu ya. Ya ini intinya lah gitu kan. Ya. Oke silakan Prof. Anggito. Ya, saya kira poinnya dua ya. Tadi pertanyaan kenapa kok dana syariah itu relatif kecil ya. Jawabannya ada dua. Satu top down dan dua bottom up ya. Top down itu regulasi ya. Tadi disebutkan pemerintah, bahkan MUI juga bisa membuat fatwa kan. Meskipun fatwa MUI yang mengatakan bahwa bagi mereka yang sudah mampu tapi belum mendaftar itu haram hukumnya. Itu masih ada 13%. Ya Pak Arya, yang orang yang sudah mampu tapi belum mendaftar. Ini belum baru berangkat, baru mendaftar. Itu sebetulnya sudah ada fatwa MUI, tapi masih banyak juga orang Indonesia. Kalau nggak bisa ya harus bottom up. Bottom up itu ya market Pak. Ya, coba dilihat di Malaysia bagaimana. Ya, Malaysia itu market Pak. Ya, jadi dikasih insentif untuk bisa menghidupkan bank syariah. Bukan top down Pak, tapi adalah bottom up. Jadi kombinasi antara top dan bottom up ini bisa dilakukan dengan baik. Tadi soal apakah dana haji itu mahal atau murah, ya dilihat aja. Kan LPS plus 0,1 ya Pak Ari ya. Okay. 0,25 ya. Jadi sebetulnya tadi himbauan dari BPKH ya memang bank syariah harus kreatif ya dalam fundingnya. Yeah. Dulu kami pernah membuat Mudharabah Muqayyadah. Sekarang masih ada Pak Ari. Ya, Mudharabah Muqayyadah itu adalah suatu proyek pembiayaan yang sebetulnya itu bisa diperkenalkan oleh BPKH. Jadi ada beberapa kreatif funding yang bisa dilakukan. Tapi intinya himbauan saya Pak Ari ya, 30% tuh jangan dirubah Pak. Jadi karena kasihan banknya itu. Bank itu akan terombang-ambing kalau dia itu tidak punya kebijakan yang pasti. Kalau bisa, meskipun disebutkan undang-undangnya tidak maksimum ya. Maksimum 30%. Tadi berapa coba yang 2023? Nah, saya kira itu tugas Pak Hari untuk menjaga. Ya, karena kalau tidak dijaga, banknya akan terombang-ambing nanti. Ya, kadang-kadang 27, 26, 25 itu lebih baik memang harus 30 langsung 30. Disiplin Pak, disiplin sehingga banknya juga punya, tadi kan turun 4, jangka panjang untuk kur karena kredit 10 tahun kan. Dana haji itu meskipun sedikit lebih mahal karena LPS plus 0,25, tetapi sebetulnya dana ini long term ya Pak ya, bisa di lock sampai 25 tahun ya. Mana ada dana funding yang panjang dan sepanjang itu ya, saya kira tidak ada. Jadi sebetulnya plus 0,25 itu consider kompetitif ya dananya. Jadi himbauan saya pertama ya harus konsisten. Yang kedua kalau mau top down ya dikonversi aja PTN bisa jadi bank syariah sekaligus gitu. Jadi nambah asetnya besar gitu. Seperti waktu saya memindahkan dana haji secara rada paksa ya, dana haji. Dan kemudian tadi yang mengenai dana-dana yang di bank konven ya harus ada tindakan, harus ada audit. Mengatakan bahwa itu tidak boleh dan ini penting sekali sampaikan Pak Slamet tadi. Umroh itu kalau bisa MUI bikin fatwa juga Pak, bikin fatwa. supaya travel biro haji itu wajib bertransaksi hanya di bank syariah. Nah itu akan menambah aumnya dan juga nanti transaksi akan lebih. Jadi
mohon dipikirkan ya, ada top down, ada bottom up. Top down itu dari otoritas, bahkan dari MUI, BI, OJK membuat suatu kebijakan yang memang punya empati pada bank-bank syariah. Ya, jadi saya kira itu poin-poin yang mungkin tadi satu creative funding yang sebetulnya sekarang waktu zaman saya inisiatif untuk membuat dana tabungan jamaah tunggu ya. Nah, itu apakah namanya setoran awal yang masih menunggu itu kan kalau dia membayar lunas berapa? 70 juta itu kan berat Pak ya. 50 juta, 7 juta. Nah kalau dicicil kan sebetulnya win-win itu. Buat jamaah juga meringankan, tapi termsnya harus kompetitif dengan perbankan ya. Jangan sampai enggak bagus Pak Hari. Termsnya harus bagus, PA-nya juga harus maksimum gitu ya. Supaya memberi insentif bagi jamaah yang menunggu membayar Pak. Top up namanya, top up. Kayak seperti kita nunggu tapi top up gitu. Nah itu akan meningkatkan dana dari BPKH dan juga dana dari perbankan. Terima kasih Pak Eko. Salam. Baik, terima kasih. Kasih aplaus yang meriah buat Pak Anggito. Kita udah masuk injury time, ternyata memang tidak bisa 2 putaran Pak. Jadi cuma 1 putaran. Kalau 2 putaran kita sampai sholat raweh ini Pak. Kalau berbicara ini menarik sekali. Iya. Perekonomian dunia itu hancur karena perbankan. Perbankan adalah makhluk yang sangat jahat terhadap perekonomian dunia. Wah, ngeri banget. Saya harus berdiri. Iya Pak. Karena saya provokator. 1 menit Pak ya. 1 Sekarang menit. sudah kurang 27 detik. Ya, 38 detik. 27 Oke. detik. Saya Iskandar Chang, ekonom. 2 prof yang saya miliki, profesional provokator. Pertama, perbankan harus dihapuskan. Kita harus ganti dengan lembaga keuangan syariah yang memanusiakan manusia. Tepuk tangan dong ya, 1. Kedua, BPKH tidak bisa dibandingkan dengan bank. Karena BPKH bukan bank. Dia tidak punya ras. Dia hanya memberangkatkan orang dan cari uang dari situ. Kalau keuntungan cuma 10 M, dengan jumlah modal sekian, 10 T, triliun Pak. ya, T ya, 10,9 T dari jumlah uang yang sekian selama 1 tahun begitu kan, perlu dipas terus. Kemudian kita melihat bank syariah ini terlalu cengeng. Iya Pak. Karena inginnya, kata Pak Anggito 2 masalah kan di terakhir pembicaraan beliau, top down. Yang diinginkan selalu regulasi, tapi no creativity. Terus? Bagaimana orang mau ngambil uang di ATM bank syariah? 6 detik lagi Pak waktunya. Yang ATM-nya enggak ada. Intinya, Pak, mari kita pikirkan perbankan bubarkan, ganti lembaga keuangan yang baru dan top buat kita. Terima kasih. Baik, saya tidak tepuk tangan saya. Kalau perbankan habis, Infobank yang baca siapa? Ya. Itu aja Pak saya. Saya realistis saja. Hidup ini memang harus realistis Pak. Terima keadaannya. Saya tidak menyimpulkan kehadiran BPKH menjadi sangat penting bagi kehadiran perbankan syariah. Itu harus diakui. Dan tadi stabilitas dana haji itu mendorong daripada perbankan. Itu pakai cacing-cacing tadi. Ya kan, kalau saya pakai pengalaman dari 92 kelihatan seperti itu. Jadi itulah inti daripada diskusi ini. Mari kita sukseskan Kongres IC di September, mari kita rawi-rawi membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Anies Baswedan jangan bersedih, cukup sekian, terima kasih. Pak Eko, perbankan harusnya malu dengan Masjid Jogokarian. Karena dia menjamkan uang tanpa apapun dan UMKM itu berkembang luar biasa. Kita foto dulu Pak. Dia tergantung Baik, pada terima niatnya. kasih banyak Pak Eko dan juga para narasumber. Saya Iya. ada door prize ya. Ini setelah sidang isbat, itu yang menang, kita punya 5 penanya, semuanya akan dapat hadiah. Dapat buku dari Pak Anggito. Tapi ada 3 terbesar, kan ini menurut sidang isbat. Jadi yang pertama itu Pak Sutan. Pak Sutan ya, dari Madura Pak ya. Oh, sama Pak, saya dari Madura juga Pak. Yang kedua Ade Angga. Yang ketiga Pak Mulyoto.
dapat madu dan buku. Soekarna. Soekarna, Bapak yang nomor 1. Ya, yang dari Madura tadi, Pak. Kemudian yang dapat hadiah yang tadi, tantiam-tantiam tadi, Bapak Wahyu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Mes, yang dari Mes ya. Oke, silakan langsung dibagi saja ya, karena waktunya kita mau azan maghrib. Atau tambah satu lagi lah, ini tadi kan juga terakhir. oh enggak, saya kan cuma yang bertanya, ya kan. Kalau itu nanti akan dapat honor dia. Nanti diberikan langsung saja dari panitia kepada. Oke, silakan dibagi aja. Langsung diberikan ke dibagi tempatnya aja. masing-masing saja, silakan. Ya. Para narasumber dan moderator kita foto bersama terlebih dahulu, Pak. Di sini aja, Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kami juga mengundang Bapak Lukman Hakim untuk Lukman naik mana? ke atas panggung ikut berfoto bersama, Pak. Eko, Pak Dwi, kita ke atas. Nanti Boleh. buat Pak Gubernur. Iya, kami juga mengundang para jajaran VIP yang sudah hadir. Pak Uzan juga kami persilakan, Pak, untuk naik ke atas panggung berfoto bersama. Boleh bergeser sedikit ke sebelah kiri. Umroh harus perbankan syariah dan infobank, Pak. Luar biasa, boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Gaya bebas mungkin boleh Pak sekali lagi Pak, gaya bebas. Gimana syariah logonya? Oke, terima kasih banyak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah kita ikuti sesi inti daripada kegiatan kita sore hari ini, yaitu sesi talk show. Berikutnya, kami juga tidak lupa sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pendukung acara kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada BPKH, ISEI Pusat, Bank Jateng Syariah, Nano Bank Syariah, dan juga CIMB Niaga Syariah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah berakhir rangkaian kegiatan acara kita pada sore hari ini. Setelah ini akan ada kultum dan juga doa yang akan dipimpin oleh Bapak M. Farid Wajdi, lalu nanti dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Bapak Ibu bisa berbuka dengan takjil yang sudah disediakan di depan ballroom, lalu bisa dilanjutkan dengan sholat maghrib, ada musola di luar ballroom menuju ke arah lift. Silahkan bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib di sana. Baik, mungkin acara hari ini kami sudahi. Saya Rizka Filana mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari pelaksanaan acara hari ini. Semoga kita bisa berkumpul lagi di lain waktu dalam kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk Bapak Muhammad Farid maju ke atas panggung memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, setelah kita melaksanakan talk show, semoga dengan pembahasan, dengan pemikiran yang kita sudah lakukan akan lebih memberi manfaat
kepada perkembangan kemajuan umat Islam, bangsa, dan negara kita, khususnya dalam hal perbankan syariah. Marilah kita lebih mendekatkan diri pada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu. Atas sebab Engkaulah, maka kami bisa hadir di sini dalam acara talkshow ini. Ya Allah, jadikanlah talkshow kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, talkshow ini ada dilaksanakan untuk memperoleh ridha-Mu, maka selalu berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankan hasil-hasil dari pembicaraan talkshow ini. Atas ridha-Mu, kami mohon bantuan, bantulah kami supaya terus berjalan kegiatan seperti ini berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolonglah dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, kepadamu-lah kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka sudah tiba, silakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian menikmati sajian yang sudah kami sediakan di luar area ballroom. Dan jika yang ingin melanjutkan ibadah sholat maghrib tersedia musola